Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardila, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan alat peraga proses menstruasi. Dalam pembelajaran IPA, khususnya pada mata pelajaran kelas 9, terdapat materi sistem reproduksi manusia, yang mana sistem reproduksi manusia merupakan suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Materi sistem reproduksi membahas tentang struktur, fungsi, serta proses-proses atau mekanisme yang terjadi di dalam tubuh. Penjelasan mengenai sistem reproduksi pada manusia pun seringkali menjelaskan secara tekstual dan hanya memberi contoh singkat. Hal ini disebabkan oleh reproduksi dianggap hal yang tabu dan risih untuk dibahas, sehingga kebanyakan orang hanya menganggap bahwa pengetahuan reproduksi dapat diketahui dengan sendirinya. Sistem reproduksi merupakan materi yang sebagian besar mempelajari tentang proses-proses di dalam sistem reproduksi itu sendiri. Terdapat sistem reproduksi wanita dan reproduksi pria. Sistem reproduksi wanita lebih kompleks dibanding pria, sebab wanita mengalami 3M, yaitu menstruasi, menyusui, dan melahirkan. Di sini saya akan membahas tentang menstruasi. Menstruasi terjadi pada anak usia 10 hingga 14 tahun. Remaja yang duduk di bangku SMP, remaja perempuan yang duduk di bangku SMP pastinya sudah mengalami menarche atau peristiwa pertama kali terjadinya menstruasi pada perempuan. Ketika mengalami menstruasi, yang diketahui hanyalah keluarnya darah dari vagina, dan kebanyakan mengatakan bahwa itu adalah darah kotor. Namun mereka tidak mengetahui bagaimana bisa keluarnya darah dari vagina. Sehingga diperlukan adanya pengetahuan mengenai proses menstruasi pada wanita. Sehingga mereka paham apa yang terjadi. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimanakah proses menstruasi pada wanita. Kedua, bagaimanakah alat peraga yang digunakan agar siswa dapat memahami proses menstruasi pada wanita. Kemudian tujuan pengembangan alat ini yaitu menghasilkan alat rekayasa yang mampu menjelaskan proses menstruasi pada wanita. Kedua, dapat membantu siswa agar lebih memahami proses menstruasi pada wanita. Manfaat alat peraga ini pastinya yaitu siswa bisa memahami proses menstruasi pada wanita dan guru bisa menggunakan alat ini untuk menjelaskan sistem reproduksi pada wanita. Tidak hanya tentang proses menstruasi, namun juga bagaimana struktur-struktur sistem reproduksi pada wanita dan sebagainya. Deskripsi teori. Sistem reproduksi ialah salah satu komponen sistem tubuh yang penting, meskipun tidak berperan dalam homeostasis dan esensial bagi kehidupan seseorang. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya, sistem reproduksi merupakan suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Dengan adanya sistem reproduksi, terciptanya individu-individu baru sehingga kehidupan tetap berlanjut. Reproduksi berlangsung secara seksual, yang mana sistem reproduksi meliputi kelenjar dan saluran reproduksi. Kedua yaitu menstruasi, ialah kondisi normal dan terjadi berulang pada perempuan yang mana terjadinya pengeluaran darah dan cairan melalui vagina, yang membawa sel-sel mati dari lapisan selaput dan rahim. Menstruasi dikendalikan oleh hormon dan aktif terjadi pada masa reproduktif, yaitu sejak pubertas hingga menopause. Kemudian proses menstruasi. Luruhnya penebalan pada lapisan dinding rahim akibat tidak adanya pembuahan pada sel telur. Pada saat haid, terdapat 2 hingga 20 folikel yang akan diproses lebih lanjut lagi. Dan hanya ada satu folikel yang terpilih yang akan dikeluarkan dalam bentuk sel telur. Perdarahan yang terjadi pada saat menstruasi menandakan bahwa rahim telah berfungsi. Kemudian yaitu fase menstruasi. Terdapat 4 fase menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi. Pada fase ini, rahim akan berkontraksi untuk membantu mengeluarkan darah. Kontraksi yang kuat akan dapat menyebabkan
kram haid pada perempuan. Darah yang keluar berasal dari endometrium rahim. Yang kedua yaitu fase proliferasi, berlangsung sejak berhentinya pendarahan hingga hari ke-14. Endometrium akan tumbuh kembali dan dipersiapkan untuk pendekatan janin apabila terjadi pembuahan. Terjadinya pelepasan sel telur dari ovarium yang dipengaruhi peningkatan kadar hormon. Kemudian yang ketiga yaitu fase sekresi, di mana terjadinya pelepasan hormon progesteron sehingga endometrium menjadi tebal dan akan aktif mengeluarkan nutrisi untuk menopang kehidupan janin. Yang keempat yaitu fase premenstruasi. Fase ini terjadi selama 3 hari sebelum pada akhirnya mengulang pada fase pertama lagi. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Materi sistem reproduksi pastinya membahas tentang proses-proses atau mekanisme, membahas struktur di dalam tubuh sehingga membutuhkan visualisasi. Visualisasi itu dapat berupa media alat peraga, yang mana benar-benar memvisualisasikan struktur dan proses dalam sistem reproduksi. Media alat tersebut akan diterapkan di sekolah sehingga sekolah mempunyai alat peraga di dalam labor. Kedua, guru dapat menggunakan alat peraga sehingga membantu dalam proses belajar mengajar. Proses pembelajaran pun menjadi lebih baik. Siswa memahami materi sistem reproduksi, kemudian siswa memahami bagaimana proses menstruasi pada wanita, suasana belajar pun lebih menyenangkan. Hasil belajar siswa pun menjadi optimal. Langkah-langkah pengembangan. Pertama yaitu mencari alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan saya gunakan yaitu triplek, balon, cup plastik, cat poster, pewarna makanan, dan tusuk gigi. Kedua yaitu pembuatan alat. Pembuatan alat yang pertama yaitu pembuatan bentuk yang memvisualisasikan struktur sistem reproduksi pada wanita. Kemudian pengecatan agar terlihat menarik. Dan terakhir pemberian tanda. Maksud dari pemberian tanda di sini ialah pemberian nama-nama pada alat rekayasa tersebut sehingga siswa memahami struktur-struktur yang ada di sistem reproduksi wanita. Terakhir yaitu evaluasi produk. Evaluasi ini dilihat dari bagaimana ketahanan produk, kemudahan penggunaan produk, dan terakhir kebutuhan produk dalam pembelajaran. Metode pengembangan tahap 1. Instrumen pengumpulan datanya yaitu angket dengan skala Likert. Angket memuat ketahanan produk, kemudahan penggunaan produk, dan kebutuhan produk. Kemudian analisis data. Digunakan 2 analisis data yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pada analisis data kualitatif digunakan berdasarkan hasil review dosen pembimbing berupa saran atau perbaikan alat. Kedua yaitu analisis data kuantitatif berdasarkan hasil angket yang telah diisi. Berikut merupakan perencanaan desain produk. Untuk ukuran alatnya saya menggunakan ukuran 50x80. Itu untuk alatnya saja. Sementara pada penyangganya agar alat tersebut berdiri tegak 10x20 cm. Triplek akan diberi lubang kecil di sisi kiri sehingga memudahkan balon yang seakan-akan merupakan sel telur. Nanti balon tersebut diisi dengan air berwarna merah seakan-akan darah, lalu digerakkan di lubang kecil ini. Kemudian yaitu bagian belakang. Ukurannya sama seperti sebelumnya dan tampilannya juga sama. Kemudian bagian samping. Untuk ukuran sampingnya pada alat 5 cm dan pada penyangga 5 cm. Ini maaf sebelumnya karena ada kesalahan. Berikut merupakan pembatas antara alat dengan penyangga. Di atas penyangga diberi lubang sehingga memudahkan apabila air turun ke bawah.
Berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk pengembangan alat peraga proses menstruasi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketidakjelasan dalam penjelasan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.